Okay, now we are going to learn about um, adjectives on part 8 on my channel, Hummingbird YouTube channel. How to learn English from the basic, autodidact from zero. Oke, jadi sekarang kita akan belajar atau lebih mengenal tentang kata sifat. Kemarin kita sudah belajar kata benda, macamnya apa saja, yang disebut kata benda seperti apa, pembentukan cara kata benda plural atau singular seperti apa, countable dan uncountable itu harus dipahami dulu. Kemudian pronoun, kata ganti. Nah, kata ganti dan macam-macamnya itu juga harus dipelajari dulu. Nah, materi yang berikutnya yaitu adjectives, kata sifat. Ya. Kita masih sekarang fokus dalam pembahasan kata, belum menata kalimat. Nanti ada tahapan tersendiri. Oke, langsung saja. Adjectives. Tadi artinya adjectives adalah kata sifat. Kata-kata sifat. Adjectives di sini saya pakai S. Adjectives itu berarti jamak, berarti kata-kata sifat. Cara meletakkan atau menempatkan kata sifat itu ditempatkan sebelum kata benda. Artinya di depan kata benda. Nah, fungsi daripada kata sifat itu apa? Fungsinya yang pertama untuk lebih menerangkan, menggambarkan atau menjelaskan seperti apa benda tersebut. Ya, menggambarkan lebih jelas, lebih detail seperti apa benda tersebut. Oke, kita mengambil contoh. This is a beautiful bird. This is a beautiful bird. Beautiful di situ bermakna cantik, yang bertulisan merah ya. Nah, cantik di sini adalah kata sifat. Bird di situ adalah burung. Bird di sini masuk dalam kategori kata benda. Oke. Nah, cara peletakannya berada di depan atau sebelum kata benda. Ya. Perhatikan tulisan yang bergaris bawah atau yang berwarna merah, beautiful, itu adalah adjective. Bukan seperti ini susunannya, bukan this is a bird beautiful. Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya bagi pembelajar awal biasanya sering kali memaknai atau meletakkan kata sifat itu seperti ini. This is a bird beautiful. Ini adalah burung yang cantik. Karena cantik itu diucapkan terakhir kali, maka beautifulnya taruh di terakhir. Bukan seperti itu. Tapi kata sifatnya, beautifulnya ditaruh di depan noun, kata benda. Ya, di sini kata bendanya bird, a bird, seekor burung. Ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua, she has 4 cute cats. Ya. Dia perempuan mempunyai 4 ekor kucing yang lucu. Nah, di sini kata sifatnya yang mana? Cute. Cute itu lucu. Adjektif, kata sifat, lebih menjelaskan kucingnya. Kucingnya berarti kucing yang lucu. Seperti itu. Jadi cats di sini sebagai noun. Ya, bukan susunannya she has 4 cat cute seperti susunan yang contoh yang pertama. Ya. Sudah paham? Oke, saya kira sudah paham ya. Jadi cara menaruhnya itu di depan kata bendanya. Ya. Kemudian, nah, bagaimana seandainya kata sifat itu terdiri dari beberapa macam kata sifat? Ya. Bagaimana cara merangkainya? Makanya kita mau menggambarkan suatu benda dengan beberapa kombinasi kata sifat. Oke. Contohnya, I have a clever young American friend. Wah, ini banyak sekali kata sifatnya ini. Nah, I have a
di sini sebagai determiner, ya. Menunjukkan jumlah. Itu adalah a friend, berarti seorang, karena ini manusia, diartikan seorang. Clever, pandai. Young, muda. American, berkebangsaan Amerika. Friend, teman. Cara mengartikannya, saya mempunyai seorang teman yang pandai, muda, dan berkebangsaan Amerika. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara menyusunnya nih? Apakah langsung ditaruh saja seperti itu? Nah, oke, kita simak contoh yang kedua. Putra buys an unusual round wooden ring. Oke. Ring, arti ring di sini adalah kata bendanya. Ring adalah cincin, berarti cincin. Putra buys, membeli, sebuah, karena benda ring jadi sebuah. Kalau friend, seorang, seperti itu. An unusual round wooden ring. Unusual itu bentuknya tidak biasa. Unusual, tidak biasa. Round, bentuknya bulat atau bundar. Wooden, terbuat dari kayu. Kemudian ring itu bermakna cincin. Jadi kalau diartikan seperti ini. Putra membeli sebuah cincin yang tidak biasa, berbentuk bulat, yang terbuat dari kayu. Ya. Oke, kita simak lagi contoh yang ketiga. My brother sells his expensive old red car. Nah, di sini ada beberapa kombinasi kata sifat, ada expensive, ada old, ada red, ada car. Sebenarnya yang di garis bawah ini semuanya kedudukannya sebagai kata sifat. Seperti itu juga sebagai kata sifat sebenarnya. Ya. An itu juga sebagai kata sifat. Ya. Istilahnya determiner. Ya. Kemudian his itu possessive adjective. Ya. Kita flashback lagi ke pelajaran pronoun. Possessive adjective, kepunyaan. Ya. My brother sells his expensive old red car. Di sini kata bendanya adalah car. Nah, expensive artinya mahal, old artinya tua, red artinya merah. Oke, kita artikan, my brother, saudara laki-lakiku, sells, menjual, his expensive old red car, mobilnya yang mahal, yang sudah tua, dan yang berwarna merah. Ya, berarti mungkin dia punya beberapa mobil, tapi yang dijual itu adalah yang mahal, yang tua, mungkin langka, ya. Kemudian yang berwarna merah. Nah, itu yang dijual oleh my brother. Nah, itu fungsi dari kata sifat, menjelaskan kata bendanya seperti apa. Seperti itu. Ini contoh kombinasi kata sifat jika kita menggunakan beberapa macam kata sifat dalam menerangkan suatu kata benda, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Apakah langsung ditata seperti itu? Ya, ini ada caranya, ada urutannya. Ya. Ada urutannya. Oke. Oke, next slide. Nah, ini ada istilah OSASCOM. Ini adalah singkatan urutan cara meletakkan kata sifat. Yang pertama, O itu opinion atau opini, pendapat, penilaian. Jadi opini yang pertama harus diletakkan di depan dulu, itu adalah jika kata sifat itu tergolong opinion atau opini, penilaian kita terhadap sesuatu. Contohnya good, baik. Orang bisa mengatakan hal itu baik, orang lain bisa mengatakan hal itu buruk. Ya, berarti itu adalah suatu opini. Clever, pandai, menurut kita. Menurut orang lain mungkin tidak, biasa saja. Nah,
nice, baik. Smart, pinter. Ya, menurut kita pinter. Menurut orang lain belum tentu. Expensive, mahal. Mungkin kita ngomong mahal itu opini kita karena kita mungkin bagi kita mahal, tapi bagi orang yang punya duit murah, gitu ya. Oke, itu namanya opini. Jadi opini itu adalah suatu penilaian terhadap sesuatu. Oke. Yang kedua, S, size. Size di situ adalah ukuran. Ya. Kalau kita beli baju biasanya ada tulisan size, berarti ukuran. Saya kira sudah paham. Ada small, kecil, big, besar, tall, tinggi, short, pendek, long, panjang, slim, langsing, fat, gemuk, big, besar, dan lain-lain. Size. Ya. Kemudian yang selanjutnya, age, umur. Age. Ada young, muda, old, tua, teenager, remaja, new, baru, ancient, kuno, ya, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya S, shape. Shape itu adalah bentuk, ya. Bentuk adalah square. Square itu persegi 4. Round, bulat atau bundar. Cone, cone itu kerucut. Flat, flat itu datar atau rata, flat. Oval, oval. Diamond, berbentuk seperti kristal, diamond. Atau pyramid, berbentuk piramida atau bentuk-bentuk yang lain, ya, shaped. Kemudian C, color. Ada white, ada red, ada blue, black, yellow, green, atau yang lainnya. Kemudian O, origin. Origin ini adalah asal. Ini benda ini berasal dari mana? Kalau orang biasanya kebangsaan apa? Atau dari suku apa? Seperti itu. Itu namanya origin, asal. Indonesian, Indonesia. Canadian, Kanada. Chinese, ya Cina. Javanese, Java, Jawa. American, Amerika. Madurist, Madura, atau yang lainnya. Ya. Itu origin, ya, asal. Oke. Kemudian yang terakhir adalah material, bahan. Bahan dari benda itu terbuat dari apa? Contohnya plastik, terbuat dari plastik. Kemudian wooden, terbuat dari kayu. Kemudian ada silver, ya, dari perak. Stone, dari batu. Steel, dari besi. Gold, terbuat dari emas. Cotton, terbuat dari katun, kain katun ya mungkin ya, katun atau yang lainnya. Nah, ini adalah urutan-urutan yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun beberapa kata sifat, ya. OSASCOM, opinion, size, age, shape, color, origin, dan material. Yang pertama kalau ada opinion ya opini. Kemudian seandainya kemudian ada age, ya langsung age. Jangan dibolak-balik. Shape dulu baru opinion, ya. Itu dalam keadaan bahasa Inggris tidak bisa diacak-acak seperti itu, ya. Jadi ini adalah urutannya sudah. Opinion, size, age, shape, color, origin, material. Ya tidak harus semuanya harus ada. Pokoknya kata sifat yang mau kita pakai itu tergolong apa dulu? Size, apa color, apa origin, apa age, apa material. Kita susun berdasarkan urutan OSASCOM ini, gitu. Seandainya ada bilangan di situ, angka, contohnya 3, 4, 5, kayak tadi 3 cats, 4 cats. Nah, itu taruh di awal sebelum opinion, di depannya opinion, ya. Contohnya namanya I have 3
cats, ya, seperti yang tadi, ya. Three ada angka bilangan atau atau n yang menunjukkan tunggal. Nah, itu taruh di awal sebelum opinion, ya, di depan sendiri, ya, sebelum opinion. Baru kemudian disusul dengan susunan osaskom. Oke, sudah paham saya kira. Oke, next. Nah, kita kembali lagi ke contohnya tadi, kombinasi beberapa kata sifat yang sudah dicontohkan di sebelumnya. Sebelum kita membahas osaskom tadi, saya menampilkan 3 contoh, ya, kalimat yang menggunakan kombinasi kata sifat. Nah, kita balik lagi. I have a clever young American friend. Nah, kalau kita bedah, I have, saya mempunyai a. Nah, ini maksud saya tadi yang determiner. Kalau ada bilangan di depan, di sini adalah tunggal, taruh saja di paling depan sendiri. Kemudian clever di sini adalah pandai. Pandai ini opinion, ya. D ini determiner, O ini adalah opinion, young ini adalah age, umur, American berarti origin, friend ini adalah kata bendanya. Ya, jadi seperti itu susunannya. Ya. Jadi opinion dulu, kalau ada determiner, taruh determiner di depan. Determiner itu isinya ya bilangan atau artikel, the, ya, taruh di paling depan, ya. An atau angka itu taruh di depan sebelum opinion. Depannya opinion, ya. Determiner, clever, opinion, young, age, American, termasuk ke origin. Kemudian sebutkan kata bendanya yaitu friend, ya. Kemudian yang contoh yang kedua, Putra buys an unusual round wooden ring. Di sini yang menunjukkan jumlah adalah determinernya adalah n tunggal. Kenapa pakai n? Karena di sini menggunakan kata sifat unusual, ya. Menggunakan, ingat pelajaran dan n kapan dipakai. Nah, gitu ya. Jamak dan tunggal. Ini pelajaran singular, ya. Nah, karena di sini memakai huruf vokal a, i, u, e, o, unusual. Nah, di sini menggunakan n, ya. Round wooden ring. N determiner, unusual itu adalah opinion, round itu adalah shape, s shape, wooden adalah material, dan ring itu adalah kata bendanya. Ya, urutannya jangan lupa mengikuti urutan osaskom, ya. Kemudian, my brother sells his expensive old red car. Oke, my brother sells, saudara laki-lakiku menjual, his, PA, saya kasih simbol PA. PA itu adalah possessive adjective, ya. Jadi kepunyaan tapi dipakai kedudukannya sebagai kata sifat. Ingat pelajaran personal pronoun, ya, his personal pronoun. Oke. Expensive itu adalah opinion, old itu adalah age, kemudian red itu adalah color, car itu adalah kata bendanya, ya. Seperti itu cara mengkombinasikan atau meletakkan atau menyusun jika kita menggunakan beberapa kata sifat untuk menerangkan suatu benda, yaitu menggunakan urutan osaskom. Oke, sudah paham ya? Oke, now we are going to the next slide. Oke, kita akan latihan seperti biasa. Jadi tidak hanya menyampaikan materi tapi juga ada latihan. Nah, seperti apa latihannya? Oke. Pertama, kalimat yang pertama, Risa membeli sebuah rumah mahal yang baru dan besar berwarna hijau. Nah, ini. Jadi kalau kita jangan terpaku dengan cara kata per kata dalam mengartikan kata per kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya saya di sini menggunakan dan, ya, kita nggak perlu pakai dan, ya. Ya. Nah, seperti apa? Oke. Risa buys
an expensive big new green house. Ya. Nah, sudah paham? Oke. Jadi Risa membeli an expensive. Di sini memakai an, soalnya pakai expensive. Huruf depannya adalah huruf E. Ini adalah huruf vokal, huruf hidup, makanya menggunakan an. Ingat pelajaran penggunaan e dan an di singular noun. Expensive big. Big ini adalah size, ukuran. New, new, ya, baru. Big itu artinya besar. New itu artinya baru. Kemudian green, color. Green ini berwarna hijau. House adalah rumah. Jadi Risa buys an expensive big new green house. Oke, sekarang soal yang kedua. Saya bertemu idolaku yang ganteng, tinggi, muda, putih, dan berkebangsaan Cina. Oke, saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas bersama. I meet my handsome, tall, young, white Chinese idol. Ya, di situ my, di situ adalah possessive adjective, kepunyaan yang bersifat possessive adjective. Ya. Saya, I, meet, bertemu, my, ku, kepunyaanku, handsome, itu adalah ganteng, ini opinion, tall, itu adalah size, tinggi, young, age, white, termasuk color, Chinese, itu adalah origin, asal dari mana, idola saya, Chinese, berarti berkebangsaan Cina. Kemudian kata bendanya, idola, jadi idol. Jadi I meet my handsome, tall, young, white Chinese idol. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya. Johnny ingin menikah dengan cewek yang pintar, langsing, dan berkebangsaan Amerika. Wah, ini ceweknya ribet ini kayaknya nih. Nah, oke, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Can you answer? Okay, do you get the answer? Okay. Now kita bahas ya. Johnny wants to marry a clever, slim American girl. Ya. Johnny wants itu ingin, to marry menikah, a clever seorang, ya. Clever adalah yang pintar atau pandai, slim itu adalah langsing, American berkebangsaan Amerika, girl itu kata bendanya adalah cewek, ya. Jadi Johnny wants to marry a clever, slim American girl. Oke. Sudah paham? Kalau masih ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. You can comment if you don't understand what I explain. Okay. Nah, itu tadi cara menggabungkan kata sifat, beberapa kata sifat dalam menyifati atau menggunakan, menerangkan
secara detail terhadap suatu kata benda. Nah, sekarang kita ganti topik nih. Macamnya kata sifat yang lain itu adalah numeral adjective. Numeral di sini adalah bilangan, adjective adalah kata sifat. Nah, numeral adjective jadi kata sifat yang berbentuk bilangan. Nah, ini langsung saya buka ini. Oke, ada cardinal number yang pertama, kemudian ada ordinal number, kemudian yang ketiga adalah fraction number. Nah, cardinal number di sini bilangan pokok atau bilangan biasa. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Ya, itu adalah bilangan biasa. Nah, ordinal number adalah bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat maksudnya yang ada ke. Contohnya pemenang ke-1, pemenang ke-2, sekarang hari ke-7. Pokoknya seperti itu. Yang ada ke berapa itu berarti adalah bilangan bertingkat. Ya. Caranya beda, bukan pakai 1 2 3 4. Ya, itu menunjukkan bilangan, tapi menunjukkan bilangan atau kuantitas. Tapi di sini adalah menggunakan istilah first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Kalau 21, 21st, 22nd, 23rd, 24th. Beda dengan cardinal number. Nah, seperti itu ordinal number dan cardinal number. Jadi bedakan kalimat bertingkat dengan bilangan bertingkat dengan bilangan biasa. Jadi kalau seandainya biasanya bilangan bertingkat digunakan untuk menunjukkan suatu gedung. Gedung itu saya tinggal di gedung lantai 3 seperti itu. Berarti I stay or I live or I stay in the third floor. Jadi saya tinggal di gedung lantai 3 seperti itu. Contohnya, seandainya teman-teman memenangkan suatu pertandingan, saya berada di posisi yang kedua. I am in the second place. I am in the second place. Saya berada di posisi yang kedua. Ya. Seperti itu. Dalam kejuaraan MotoGP biasanya komentator bilang I am the Valentino Rossi in the first place, the second place is Dani Pedrosa, the third place is Shinya Nakano, dan lain-lain. Nah, itu menggunakan ordinal number, bukan menggunakan cardinal number. Saya kira sudah paham ya. Jadi perlu dibedakan mana yang bilangan biasa, mana yang bilangan bertingkat. Ya. Kemudian ada fraction number. Fraction number di sini adalah bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan ini kita mengenal kalau setengah a half, kalau seperempat a quarter. Namun di samping itu, bilangan pecahan ini juga dikenal dengan adanya kombinasi antara cardinal dan ordinal number. Jadi dalam selain setengah dan seperempat itu contohnya 1/5, 1/10, 3/5, 7/10 ya. Yang atas itu pakai cardinal number, yang bawah itu memakai ordinal number. Contohnya 1/5 atau boleh menggunakan a fifth. Kemudian 1/10, 1/10 atau a tenth. Boleh. Itu juga sebuah atau satu artinya. 3/5, 3, ya memakai bilangan kardinal dulu 3, kemudian yang di bawah memakai fifth, 3/5, 3/5 seperti itu. Bukan 3/5, bukan, tetapi 3/5. 7/10, 7-nya pakai kardinal, 7, kemudian yang 10-nya pakai ordinal. Jadi 7/10. Cara pelafalannya TH itu seperti
Ya, kalau kawan-kawan bisa ngaji Al-Quran itu tha ya. Tenth seperti itu. Kalau yang first berakhiran T itu ada pantulannya sedikit. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Nah, seperti itu cara membaca bilangan bertingkat. Oke, kita di bagian akhir seperti biasa ada bagian summary. Kita berada di bagian summary saat ini. Oke, yang bisa kita rangkum dalam pembelajaran objektif pada pembelajaran kali ini, yang pertama, fungsi kata sifat lebih menjelaskan atau mendeskripsikan suatu benda. Yang kedua, diletakkan di depan kata benda, bukan di belakang kata benda seperti susunan dalam bahasa Indonesia, bukan. Kata sifat dulu baru kata benda. Yang ketiga, cara menyusun kata sifat. Ya, cara menyusun kata sifat ini kita harus melihat dulu urutannya, yaitu menggunakan urutan OSASCOM: opinion, size, age, shape, color, origin, dan material. Nah, ingat rumus kaidah OSASCOM, istilah OSASCOM. O, opinion, ya, size, age, shape, color, origin, and material. Kemudian numeral adjectives ada 3 macam. Ada cardinal number, bilangan pokok atau bilangan biasa; ordinal number, bilangan bertingkat; kemudian fraction number, bilangan pecahan. Oke, demikian. Thanks for watching. See you on the next video on part 9. Oke, already published. Ada sudah 8 video yang terpublish. Silahkan pelajari dari awal 1 sampai 8 biar tidak ketinggalan. Ini karena saya mengajari atau share bagaimana cara belajar bahasa Inggris secara runtut. Jadi kalau teman-teman langsung belajar plural, belajar nggak beraturan, nggak mengikuti part-part di sini, itu pasti akan kebingungan. Makanya ini adalah susunan ini dari part 1 sampai part 8 itu adalah pembelajaran dari from zero, dari nol, dari yang paling basic sendiri yaitu pengenalan kata benda sampai saat ini, yaitu masih kita membahas tentang adjectives. Okay, thank you very much. See you.